Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah transformator. Itu lebih tepatnya ini praktek ya teman-teman, praktek labor gitu tentang mata kuliah trafo. Di sini di trafo ini bakalan ada 7 job di semester ini. Terus untuk masing-masing job akan aku bahas per videonya dengan jelas dan detail agar teman-teman punya nih gambaran gimana sebelum praktek gitu, supaya nggak ngawur dan punya rule gitu ya. Nah, untuk praktek pertama ini yaitu materinya tentang penentuan polaritas trafo ya teman-teman. Nah, di sana kita diberikan seperti job desk, apa-apa aja yang perlu kita lakukan tuh sebelum masuk labor. Terus nanti kita bikin isi sesuai dengan apa yang kita lakukan di praktekannya. Di sini aku akan jelaskan di laporan lengkap aku, bisa jadi referensi nih buat teman-teman, atau juga bisa jadi pelajaran ya, gimana sih caranya tekniknya untuk membuat laporan yang baik dan benar. Oke. Nah, pertama kita harus buat tracker gini ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk melihat kapan laporan awal itu masuk dan kapan laporan akhir itu juga harus masuk. Jadi semuanya harus terurai. Gitu ya. Next, namanya laporan pasti ada daftar isi, mulai dari bab 1, bab 2, pada umumnya laporan ya teman-teman, sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Dan jangan lupa daftar pustaka. Ini penting banget ya teman-teman. Next, ada di bab satunya. Kalau di sini kita nggak pakai bab ya, kita pakai poin-poin aja karena dia laporan praktek gitu. Jadi di poin A itu kita ada tujuan nih. Di praktek tentang penentuan polaritas trafo ini kita ada 3 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, kita tahu tuh arah vektor kumparan primer dan sekunder sebagai diagram fasor. Terus kita bisa menentukan polaritas trafo satu fasa penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga, kita bisa menentukan perbandingan rasio trafo dari trafo satu fasa gitu ya. Nah, di tujuan ini kita juga harus cantumkan relevansi. Apa sih itu relevansi? Relevansi itu kayak apa sih kerealannya di kehidupan kita sehari-hari atau di praktek nyata gitu ya. Nah, di sini inti dari relevansi ini adalah percobaan ini dapat menentukan polaritas trafo yang berfungsi untuk membuat hubungan trafo biasa menjadi autotrafo dan juga sebagai dasar hubungan trafo 3 fasa dari 3 buah trafo satu fasa atau hubungan paralel ya teman-teman. Nah, untuk pendataan kita juga harus tuh cantumkan pendataan apa aja yang kita perlukan dari praktek ini. Yang di sini yang kita butuhkan itu arus dan tegangan karena kita mau cek polaritas trafonya. Terus solusinya kita juga harus sedikit tuh cantumkan gimana sih fungsi dan manfaatnya gitu ya. Tujuannya itu untuk menentukan karakteristik yang akan dipasang pada sistem dapat bekerja untuk melepaskan rangkaian dari beban sehingga sistem terpisah dari gangguan ya teman-teman. Nah, di poin B di teori dasar kita harus jelaskan ya materi-materi tentang trafo yang berhubungan tentang polaritas trafo. Dimana kita bisa tuh cari-cari di referensi jurnal atau di Google atau di buku-buku apa sih itu trafo gitu ya, karena ini masih awal pasti banyak banget tuh teori. Di sini aku cantum ini beberapa materi tentang trafo. Yang pertama tentang prinsip dasarnya apa ya kan, tentang inti trafo itu gimana, polaritas itu apa aja gitu ya, tentang rugi-ruginya gimana gitu. Nah, jadi ini kita rangkai di sini. Terus di poin P2-nya gitu ya, masih di teori dasar, kita juga jelaskan rangkaian pengganti. Di mana rangkaian pengganti ini rangkaian yang bisa kita gambarkan tuh menjadi role model gitu ya ketika kita praktek gitu. Ada polaritas penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan ini gitu kan ya, kita V1 yang sini sisi tegangan tinggi, kita bisa hitung V3-nya. Gimana? Caranya nilai V3 akan besar dari V1. Nah, maka untuk nilai V3 itu V1 ditambah V2.
tegangan yang di sini, yang di kiri, dijumlah dengan tegangan yang di kanan, itu akan menghasilkan V3. Kalau dia pengurangan, tegangan yang di kiri dikurang dengan tegangan yang di kanan, gitu ya teman-teman ya. Konsep dasarnya sih gitu. Terus ini dia gambarannya kalau kita pakai multimeter. Nah, di multimeter itu kan ada kabel fasa dan netra ya teman-teman. Di masing-masing ujung trafo teman-teman bisa tuh colokin sesuai dengan warna kabel. Jangan salah ya teman-teman, bisa-bisa nanti berakibat ke alat ukurnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga gunakan reng yang sesuai. Perhatikan rengnya. Kalau misalnya dia tegangan agaknya besar, itu teman-teman harus juga pakai reng yang besar. Kalau tegangannya kecil, maka teman-teman jangan pakai reng besar. Bisa, tapi tingkat ketelitiannya sangat kecil gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan kita salah dalam penghitungan yang menyebabkan hukum paralel gitu ya teman-teman. Nah, caranya itu masih sama, tapi ya itu untuk tegangannya penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan V1 dijumlah V2, untuk pengurangan V1 dikurang V2 gitu. Nah, nah ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tuh melihat polaritas pengurangannya gimana, gambarannya gitu juga boleh dicantumkan. Ini berdasarkan teori, nanti di prakteknya kita gimana gitu, kita sebagai perbandingan. Terus juga jangan lupa cantumkan persamaan, karena di persamaan inilah teman-teman akan mengolah data yang teman-teman dapat itu apakah sesuai dengan praktek kita gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, bisa jadi praktek kita yang salah, karena teori-teori orang-orang ini udah dipatenkan. Tapi kalau misalnya sudah sesuai, berarti praktek teman-teman berhasil dan teori yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita itu udah benar gitu ya teman-teman. Nah, juga jangan lupa tempelkan karakteristik teman-teman, karena karakteristik ini bisa menggambarkan tuh gimana sih polaritas trafonya tanpa harus melihat tabel yang ribet gitu. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat apakah dia sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan teori atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang C tadi kan A tentang pendahuluan, B teori dasar, dan C ini ada komponen dan instrumen. Jadi teman-teman sebelum praktek kita harus jelaskan dulu barang-barang, perlengkapan, komponen yang kita perlukan, jumlahnya, spesifikasi dan segala macamnya gitu, agar ketika praktek kita nggak kewalahan tuh kekurangan. Nah, selanjutnya ada rangkaian percobaan ya teman-teman. Ini di rangkaian percobaan kita bisa lihat bagaimana bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Nah, di antara kedua trafo ini kita bisa tambahkan V3. Jadi ibaratnya ada dua trafo ya, trafo 1 dan 2. Di trafo 1 ada ampermeter untuk mengecek tegangan 1. Di trafo 2 ada ampermeter untuk mengecek tegangan 2. Nah, di antara keduanya ada ampermeter yang mengecek V3 gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa naik turunkan kedua tegangan ini, kita lihat apakah benar V3 ini juga akan berubah. Lalu ada peralatan dan material gitu ya. Jadi ini checklist tabel untuk yang di atas ini ya teman-teman. Nah, itu dia. Lanjut, jangan lupa ya untuk langkah kerja. Di langkah kerja ini kita harus perhatikan benar-benar. Kita harus ikuti satu persatu, baca satu persatu, jangan lupa ada yang terlewat. Karena ini berhubungan dengan listrik ya teman-teman, karena kita perlu yang namanya SOP. Ya. Nah, di praktek juga penting tuh ada tugas dan pertanyaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kita knowledge terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke prakteknya. Karena kalau kita praktek abal-abal, nggak tahu itu teorinya gimana, nanti akan bahaya sama diri kita sendiri dan lingkungan. Next, bakalan ada tabulasi data, dimana awalnya kita mau cari tuh tegangan sama arus. Nah, kita akan dapatkan tuh dari alat ukur yang kita pasang dari masing-masing trafo ya teman-teman. Seperti inilah contohnya. Ini tabel yang aku dapat ketika aku praktek ya teman-teman. Teman-teman bisa banget tuh bandingkan ya, nanti aku share ini di description box. Lalu kita bikin laporan pengamatan sementara. Contohnya gini nih, boleh teman-teman tiru, juga boleh dimodif gitu ya. Oke teman-teman, demikianlah video kita pada kali ini.
Ya teman-teman ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike jika teman-teman ada masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.